Halo Sobat Blessing, ketemu lagi dengan saya Andrian di channel YouTube kita, Blessing Interior, yang membahas tentang interior dan seputarnya. Hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk mereview salah satu rumah yang lagi hits banget nih di daerah BSD, namanya The Zora. Zora ini ada 3 tipe 8, tipe 10, dan tipe 12. Yang kita akan review hari ini adalah tipe 12. Luas tanahnya adalah 12 dikali 22, yaitu 264 meter persegi. Luas bangunannya ada 3 lantai, totalnya 485 meter persegi. Nah, karena di rumah contoh ini adalah hook, kita lihat dulu yuk bagian hooknya sebentar. Jadi ini bagian hook ini ada area untuk tamannya. Jadi kalau kita lihat dari sisi sini itu menarik banget sih. Permainan daripada bangunannya itu tidak monoton lurus, jadinya ada yang maju, ada yang masuk. Jadi itu menjadi salah satu ciri khas daripada tipe-tipe untuk Japanese juga. Nah, karena ini bekerja sama dengan Mitsubishi, jadinya Sinar Maslen menggunakan tema Japanese. Nah, ini contoh ukuran yang ada di sini. Kanade tipe 12, 485 square meter, land areanya 12 kali 22, 264. Nah, ketika kita sudah ada di depan nih, kita langsung dihadapkan dengan 2 carport. Carport ini ada carport outdoor dan carport indoor. Nah, carport outdoornya ini menarik banget. Kita bisa lihat di atas ini, dibikin 2 tipe atasan. Jadi bagian atas ini ada sedikit sekitar 1 meter, itu bentuknya sedikit berbeda daripada yang di dalam. Jadi di dalam ini bentuknya seperti beton, tapi atasnya sebenarnya alderon. Tapi bagian depan ini lebih kayak bisa cahaya, bisa ada masuk sih, sekitar 1 meter. Jadinya ini lumayan aman untuk mobil, supaya ketika hujan nggak langsung kena mobil. Jadi ini untuk menghindari tampiasan. Nah, di bagian sini pun carportnya juga menarik banget nih. Area sini ini sebenarnya berbeda nih. Walaupun sama-sama pakai tile, tapi ini warnanya berbeda. Kenapa? Karena ketika mobil diparkir 2 di sini, ini bisa buat jalan. Jadi mungkin diarahkan supaya ini untuk jalan ataupun untuk motor. Di dalam sini juga ada 2 carport lagi nih di bagian indoor. Nah, di sini ditutup oleh automatic garage door. Jadinya ini udah kayak di luar negeri banget deh. Jadi biasanya kalau di luar negeri, di dalam mobilnya itu biasanya ada colokannya, ada pencetan, jadi bisa nutup atau buka pintu secara otomatis. Jadi itu keren banget sih. Oke, jadi di bagian sini kita ada beberapa pintu. Ini pintu sliding door yang akan mengarah ke dalam living room area. Tapi kita bakal ngomong di area sini dulu nih. Di area sini adalah area service room. Area service room ini dibagi 2 pintu lagi. Pintu yang mengarah ke arah living room lagi. Satu pintu itu ke arah ART, service area. Ini kamar mandi service area. Ini adalah kamar tidur ART. Ini ada meja dapur, sebenarnya bukan meja dapur, sebenarnya meja preparation ya. Jadi ini dapur kotor yang ada di bawah, jadi supaya persiapan untuk masak dan sebagainya bisa disiapkan di sini juga. Ini ke arah void area, dan ini adalah gudang. Jadi gudang itu terpisah supaya apa? Supaya biasanya ada beberapa orang itu mau nyimpen kardus atau nyimpen apapun bisa disimpan di situ. Jadi biar nggak kotor kelihatannya. Tangga ini itu akan mengarah ke arah dapur kotor. Tapi nanti kita review dapur kotornya langsung dari dapur bersih aja, karena dapur bersih dan dapur kotornya itu bersebelahan langsung. Jadi kita bisa review, tapi tangga ini akan mengarah ke sana. Oke, yuk kita masuk ke dalam yuk. Nah, sekarang kita akan langsung review dari dalam rumahnya. Untuk bagian sini, sebelum kita masuk ke dalam rumah, ini menarik banget nih. Karena di bagian sini itu adalah tangga untuk naik ke lantai 2, tapi bagian sini itu adalah gudang kecil sebenarnya nih. Jadi sebenarnya ini bisa disimpenin barang nih. Kalau kita lihat secara detail nih, ada kardus di situ tuh. Jadinya ini sebenarnya area storage untuk bawa tangga sebenarnya nih. Jadi ini menarik banget nih, tapi nggak kelihatan dari luar ini bahwa ini adalah storage. Tapi itu salah satu ide yang menarik banget sih. Wah, kalau dalam sini sih udah adem banget ya. Kalau di dalam sini ini kita bakal ketemu langsung dengan area foyer. Foyer ini pun juga ada beberapa orang bikin foyer itu kan ada pembatas di sini ya, tapi di sini nggak ada pembatas sama sekali, jadi langsung kelihatan itu plong sampai ke depan, sampai ke dalam maksudnya. Jadi di area depan sini sudah ada foyer kabinet. Foyer kabinet ini menarik banget sih. Ini dibuatnya itu ada campuran dari
batu granit, HPL, which is ini adalah push pull untuk kabinet, dan sebelah kanannya ini kabinet terbuka dengan adanya bronze mirror di dalamnya nih. Jadi supaya kelihatannya tetap luas. Nah, di area sini adalah powder room, tapi kita bakal review dulu di dalam sini nih. Dalam sini ini adalah area untuk ketemu orang-orang yang mungkin belum terlalu dekat kali ya. Jadi disebutnya sebagai ruang tamu untuk orang-orang yang tidak akrab. Di sini dibuatnya juga menarik, ada kabinet terbuka kiri dan kanan, dan tengahnya ini ada credenza nih, memanjang dari kiri ke kanan dengan tipe motif pintunya ini nggak dibuat polos, jadi dibuatnya sedikit kotak-kotak nih, jadi menarik banget nih push-pullnya. Nah, di sini adalah area outdoor yang pertama, di mana kita bisa lihat langsung kalau misalnya ini hook bisa dapatnya sampai taman. Tapi kalau misalnya ini bukan hook tipe badan, itu tipenya cuma sampai garis lampu aja. Tapi di sini pun tetap bisa dijadikan sebagai tempat untuk istirahat, duduk-duduk, ataupun bisa dibuat sebagai pond ataupun tempat ikan ya, kolam ikan. Nah, di area sini kita akan ditemukan dengan lift. Jadi tipe 10 dan tipe 12 semuanya ada lift, kecuali tipe 8 nanti. Nah, kita sebelum masuk ke lantai 2, kita masuk dulu yuk ke arah kamar yang ada di lantai 1. Ini disebutnya sebagai junior master bedroom. Junior master bedroom ini dibagi 2 area nih. Semuanya di kanan ini ada area kamar mandi, di sebelah sini adalah kamar tidurnya. Kamar tidurnya ini menarik banget sih. Karena kenapa? Karena posisi ranjangnya itu langsung hadap ke arah kaca. Mungkin beberapa orang itu percaya bahwa kita tidak boleh tidur menghadap ke cermin ya. Tapi kalau menghadap ke kaca itu tidak masalah sama sekali. Malah menurut saya ketika kita tidur menghadap ke kaca, pagi-pagi ketika kita bangun, ketika tirai ini dibuka, cahaya matahari itu bisa langsung masuk dan menyinari seisi ruangan ini. Jadi kita bisa seger banget sih ketika bangun pagi. Dan ini pun juga menariknya dibikin partisi seperti ini supaya LED lampunya itu bisa menyinari atas daripada korden tersebut. Yuk kita coba tutup ya. Nah, ini bisa kelihatan tuh. Jadi nyinarnya ini bagus banget nih. Ini boleh jadi referensi kalian semua nih. Ini bisa di stop video ini, kalian bisa lihat nih referensinya. Yang penting di sini tuh ada pembatasnya. Maka dari itu kenapa ini di sini ada pembatas HPL yang kurang lebih tingginya 20-25 cm, itu tergantung tinggi daripada plafon kalian. Nah, di area sini itu ada book kabinet. Nah, ini menarik banget book kabinetnya. Ini walaupun versinya juga versi terbuka, tapi dia bikin ada list goldnya nih. List goldnya pun juga nggak beraturan. Ada yang di kiri, ada yang di tengah, dan sebagainya. Jadi ini menarik banget. Dan penempatan LED-nya pun juga boleh dilihat. Yuk, sini. LED-nya itu satu kabinet itu mau punya 2 LED. LED itu yang ada di depan sini, bawah, dan satu di belakang kanan. Dan ketika di sini kita punya mata ini nggak kelihatan silau nih. Kenapa? Karena LED itu dipasangnya di area sini. Jadi ketika LED-nya itu bentuknya U, ditaruhnya sisi kiri supaya nyinarinnya ke atas. Makanya kenapa di sini ada sinar nih. Jadi ini bisa jadi referensi kalian juga nih. Di bagian kanan sini pun juga LED-nya itu menarik nih supaya menyinari bagian atas daripada buku itu juga. Jadi ini keren banget. Dan ini kenapa disisain 20 cm? Yaitu karena mau ada korden ini. Oleh karena itu, kalau kalian mau buat interior nih, jangan semuanya di-fullin semuanya nih. Apabila ada bagian untuk korden, biasanya disisainnya sejengkal. Jadi kalian punya tangan, diatur aja di sini. Kurang lebih, minimal sejengkal. Tapi kalau bisa lebih, nggak apa-apa juga. Minimal sih 25-30 cm. Nah, ini dijadiin untuk tempat rias, meja rias, dengan atasnya marmer. Ini menarik juga sih, karena ini bisa disambungin langsung dengan book kabinet yang ada di sebelahnya. Area atas ranjang ini juga menarik nih, kita bisa ceritain dikit. Drop ceiling itu biasanya ada beberapa orang bikinnya itu yang sekitarnya itu kotak, yang biasa kita lihat di rumah-rumah pada umumnya. Tapi di sini itu membuat drop ceilingnya itu pas di atas ranjang, tapi dibikinnya itu setebal kurang lebih mungkin 60 sentian ya. Jadinya itu ada 2 sinar yang bersinar, satu ke arah kiri, satu yang menyinari ke arah backdrop. Nah, tapi ditambahin oleh mereka lift yang berwarna hitam. Jadi ini menarik banget nih, kalau malam-malam kita mau tidur, mau bikin agak sedikit remang-remang, cocok banget dengan tipe drop ceiling seperti ini. Dan mereka pun juga ada lampu yang ada di sini untuk membaca. Jadi biasa kayak di
airplane ataupun di pesawat kita mau baca buku kan biasa ada lampu sorot sendiri. Nah itu di sini nih. Tapi kalau dimatiin pun sebenarnya lampu dari LED udah cukup banget. Oke, yuk kita kesini yuk. Nah ini lemarinya nih. Lemarinya dibikin 3 pintu. Pintu kanan, 2 pintu. Dalamnya warna coklat, jadi menarik banget. Dengan ada handle warna emas. Dan di sebelah kirinya pun ada handle juga. Tapi sayangnya, menurut aku nih, kayaknya handle lebih bagus jangan di sini. Karena kan kita agak susah ya, bukannya begini ya. Kayaknya lebih bagus itu bukanya itu di sini. Jadi lebih gampang, walaupun tangan kiri, tapi kita itu nggak susah nih. Karena di sini itu kan ada pintu kamar mandi ya. Jadi itu mungkin jadi pertimbangan juga sih. Nah ini terbuka nih, bagus juga nih. Dikasih LED juga di bawahnya. Dan di sini adalah bathroom di dalam kamar mandi. Jadi semua kamar di dalam di Zora ini semuanya sudah ensuite bathroom. Maksudnya apa? Setiap kamar ada kamar mandinya. Kamar mandinya pun juga menarik banget. Gede banget sih menurut aku. Ini udah ada showernya, sudah ada bathtubnya juga. Dan bathtubnya itu sudah yang berdiri sendiri. Udah Japanese style banget. Nah ini cerminnya pun juga memanjang dari kiri ke kanan, ditambahin LED-nya juga di bagian bawah. Jadi keren banget sih. Kita lihat review lantai 2-nya yuk. Nanti kita akan coba liftnya dari lantai 3 ke lantai 1. Tapi sekarang ini kita akan coba naik tangga dulu. Nah, sebelum kita naik tangga, ini adalah powder room. Powder room untuk WC tamu. WC tamu itu biasanya cuma ada kloset dan tempat cuci tangan, jadi nggak ada showernya. Tapi kurang lebih seperti itu. Kita lihat yuk. Nah, tangganya ini juga menarik nih. Ini dari holo aja, tapi di bawahnya itu ada LED. Sebenarnya ini simple banget sih, tapi dikasih list gold emas ini, kalau dikasih sinar sama LED ini jadi menarik nih sinarnya. Tapi di sebelah kanan doang, sebelah kiri nggak ada. Nah, kelebihannya lagi, tangganya itu dikasih plin. Kelebihannya apa sih? Plin itu sebenarnya simple banget plin, tapi ada beberapa rumah nggak pakai plin. Karena kalau misalnya mau nyapu, nggak kotor, jadinya itu dibersihinnya lebih gampang. Daripada kalau misalnya nggak ada plin, itu bisa buat HP-nya jadi cepet ini sih, rusak. Apalagi lagi ngepel dan sebagainya. Nah, ini adalah area di jendela mati. Ini adalah jendela mati juga. Di sini juga ada jendela mati. Jadi sebenarnya di area tangga pun udah terang banget ya. Udah enak banget sih. Di sini pun juga ditambahin backdrop dengan list gold. Dicampur dengan kayu-kayu yang manis nih, warnanya walnut. Sampai ke atas. Dengar-dengar tangganya ini pun marmer di dalam rumah ini pun sudah marmer import, jadi udah keren banget. Di sini adalah pertemuan untuk foyer. Ini anggapnya foyer lantai 2, jadi ketika naik ke lantai 2 langsung dipertemukan dengan area foyer ini. Sebelum kita dimasuk oleh area living room yang besar. Nah, kita ada 2 sisi nih, sisi kiri dan sisi kanan. Kita ngomongin sisi kiri dulu yuk. Sisi kiri ini adalah area living room, tempat nonton keluarga yang berbentuk L untuk sofanya. Jadinya ini benar-benar luas banget. Dengan ukuran TV aja, asumsi saya sekitar 70 inch nih. Jadi sebenarnya ini udah enak banget untuk nonton berkeluarga. Dan di sini sebenarnya ada 1 kamar tidur, tetapi karena mungkin di dalam rumah ini sudah banyak kamar tidur, jadinya ruangan ini difungsikan sebagai home office. Nah, ini pintunya ini menarik nih, kita bisa lihat dikit ya. Ini warnanya gold dengan cerminnya warnanya gelap. Jadi ini kelihatannya bener-bener dibuatnya estetik banget di dalamnya. Dan di area sini juga ada kabinet terbuka dengan sinaran LED lighting yang seperti di bawah tadi. Dengan sinar ada di bawah dan sinar ada di atas. Dan semuanya itu terbuka. Di sini pun dicampur dengan backdrop sweat ataupun blue dengan tambahan list goldnya di samping-sampingnya. Dan ini dibuatnya juga nggak rata, nggak semuanya kotak, tapi dibikinnya maksudnya garis kotaknya itu juga beda-beda. Jadi dibuatnya sedikit menarik di sini. Di sini pun juga ada backdrop dengan 2 sinar lampu dari arah kiri dan dari arah kanan. Jadi disebutnya ini sebagai hidden light, LED lightingnya hidden light. Jadi ini menarik banget sih untuk nyinarin area wallpaper ini. Dan yang menariknya lagi, aku suka nih dari sini adalah
area bench-nya. Ini kalau misalnya di belakangnya ada window, namanya bay window ya kita ngomongin. Tapi di sini dibuatnya backdrop dengan 2 sinar lampu dari kiri dan dari kanan juga. Dan duduknya pun juga enak banget. Ini even kita duduk begini pun, sorry ya, kita naikin kaki pun ya, ini masih bisa nih. Mau sambil baca buku pun juga enak banget sih di sini. Jadi sebenarnya ini untuk duduk 2 orang dengan nyaman itu enak banget. Enak banget ini. Jadi ini bisa jadi satu inspirasi buat kalian semua nih. Untuk buat area untuk private room di dalam office room. Untuk baca-baca buku, ataupun untuk istirahat, ataupun untuk nonton iPad, ataupun Netflix bisa juga. Nah, di area sini pun juga, karena ini kamar tidur sebenarnya, jadi sebenarnya sudah ada kamar mandinya juga. Kamar mandinya itu di sini. Ukurannya semua sama. Ukurannya semua sama, ada wastafel, kloset, dan shower. Tapi bedanya nggak ada bathtubnya aja. Nah, di sini juga bisa jadi kalian punya ide nih, referensi kalian juga, bahwa sebuah ruangan itu tidak perlu ditutup semuanya dengan HPL ataupun dengan sesuatu yang tertutup kayak tembok. Dibuat kayak ini pun juga bisa. Ini mungkin bisa disebutnya laser cutting juga. Jadinya dibuatnya bolong-bolong nih. Jadi hawa dari di sebelah ruangan sebelah ke sini pun juga tetap ada hawa. Jadinya nggak terlalu pengap dan nggak terlalu panas juga. Nah, untuk area sini sebenarnya ini bagus dengan konsep credenza memanjang dari kiri ke kanan. Di sini ada laci, ada lemari maksudnya kita ngomong. Tapi sayangnya di sini itu cuma difungsikan sebagai credenza yang fix marmer. Sayang banget sih menurut aku, karena kalau misalnya kita bisa buat tempat penyimpanan, why not? Karena ini sebenarnya bisa buat tempat penyimpanan nih. Kalau misalnya ada pintu, sebenarnya bisa aja sih kita bikin pintu dengan lapisan marmer, tapi dalamnya bisa disembunyiin barang. Bisa jadi laci atau jadiin lemari. Jadi ini sayang banget sih. Tapi ini mungkin idenya berbeda kali ya. Nah, di bagian atas ini pun drop ceilingnya juga keren banget. Kalau kalian lihat nih, biasanya semuanya kan polos ya. Di sini itu dibuatnya kotak-kotak. Dibuatnya kotak-kotak, jadinya nggak monoton semuanya. Jadi ini menurut aku sih bisa jadi inspirasi kita semua nih, bareng-bareng. Nah, di area sini kita langsung dipertemukan dengan powder room lagi nih. Powder room di lantai 2. Jadinya powder room itu kamar mandi yang nggak ada showernya. Ini cuma ada kloset dan ada wastafelnya aja. Nah, kalau kalian naik dari lantai 1 naik lift, itu munculnya di sini nih. Jadi langsung muncul di tengah-tengah ruangan living room ini. Di sebelah sini ada dry kitchen. Dry kitchen-nya ini menurut aku sih enak banget lihatnya. Kenapa? Karena island table-nya itu dibuatnya setengah dengan dry kitchen-nya bersama-sama. Jadi dry kitchen itu bentuknya U, tapi island ini disambungin dengan dry kitchen tersebut, tapi ada pembatasnya. Jadi ini menarik nih, bisa jadi inspirasi juga nih. Kenapa? Karena ini mau dijadikan sebagai bar table. Bar table itu biasanya kursi itu nggak terlalu tinggi, nggak terlalu pendek. Jadi lebih tinggi daripada kursi makan, tapi lebih pendek dari bar table. Jadi ini tingginya itu enak banget. Jadi kalau misalnya kita duduk nih, kakinya itu ngangkang dikit nih. Tapi dengan ketinggian seperti ini, itu lumayan menarik. Jadi kita kalau mau makan pagi, mau makan cepet atau apapun, bisa di sini nih. Jadi ini menarik banget nih. Nah, di area sini adalah dry kitchen-nya. Dry kitchen itu biasanya kan untuk masak yang nggak terlalu heavy ya. Aku tutup dulu nih di area sini nih. Nggak terlalu heavy ya, kalau biasanya ini masak-masak yang seperti yang simple lah ya, Indomie, ataupun bake, ataupun bikin kue dan sebagainya itu bisa di sini. Makanya kenapa di sini ada oven biasanya, ada built-in oven. Di sini juga ada tempat untuk fridge box-nya juga. Nah, biasanya ada beberapa orang suka kabinetnya itu full plafon. Kalau full plafon sebenarnya penyimpanannya jadi lebih banyak. Tetapi mungkin karena rumah ini penyimpanannya sudah banyak banget, oleh karena itu kabinet sini pun juga dibuatnya nggak full plafon. Jadi dibuatnya setinggi daripada jendela tersebut. Atasnya supaya nggak monoton dikasihlah lampu. Maka dari itu kenapa di atas ini ada lampu nih. Ada LED lampu di atasnya. Di bawah sini pun juga ada lampu juga nih. Di sini pun juga dibikinnya pintunya pintu
mirip kayak sunblast ya pintunya ya. Jadi menarik banget dengan handle warna emas. Marmernya pun juga dipilih warnanya abu-abu supaya kalem juga warnanya. Jadi ini seru banget sih. Nah, di sini pun juga nggak usah dibikin kabinet lagi nih, bener banget. Karena kalau di sini dibikin kabinet lagi, bakal kelihatan kesannya sempit banget di area kiri. Maka dari itu kenapa difokuskan kabinetnya itu di sini dan di bawah saja. Nah, ini menarik banget nih. Ini pintu nih sebenarnya nih. Ini pintu kamuflase. Jadi ini wallpaper, dinding, ini pintu HPL, dan disambungin dengan pintu HPL. Jadi ini pintu ini ngarahnya kemana? Ini ke arah wet kitchen yang tadi kita jelasin di awal tuh, yang ada tangga ke atas. Ini ngarahnya ke sini nih. Wet kitchen ini juga posisinya enak banget karena wet kitchen dengan dry kitchen itu bersebelahan, di mana ketika kita mau kasih barang atau apapun ke arah dry kitchen itu gampang banget, hanya melewati pintu kamuflase tadi. Ini berbentuknya juga U-shape dan berbentuknya juga di atasnya L-shape. Dibuatnya juga menarik, warnanya tone-nya netral, jadinya nggak bosenin. Warna abu-abu dan warna coklat itu adalah warna abadi ya, kita bisa bilang. Di sini pun juga sebenarnya bisa dibikin kabinet lagi nih, kalau misalnya mau dibikin. Nah, kabinet di sini pun sebenarnya untuk fridge box, tapi mungkin di rumah contoh ini nggak ada kabinet tersebut, jadinya nggak apa-apa, it's okay. Nah, ini tangganya nih tadi. Oke, sebelum kita jelasin ke lantai atas nih, kita mau jelasin dikit nih. Ini wallpapernya dan HPL-nya disambungin, disandingkan supaya nggak polos. Ini dibikinnya kayak segitiga nih. Jadi kayak Toblerone ya kita ngomongnya, coklat Toblerone. Jadi menarik nih, ini bisa jadi inspirasi kita semua nih. Jadi supaya nggak polos dari atas ke bawah. Jadi dibikinnya tengah sini satu, di atas sini satu lagi. Jadinya ini enak banget sih ngeliatnya. Nah, ini meja makan ukurannya lumayan besar nih, karena biasanya rata-rata meja itu kan 180 kali 80 atau 90 kali 75. Mungkin kalau ini ukurannya 2,3, 2,4, jadinya bisa muat 8 orang langsung. Di sini itu ada kolam renangnya. Wah, kita bisa lihat dikit nih, ngintip dikit. Di kolam renangnya ini seru banget sih. Ini mirip infinity pool yang ada di Marina Bay Sands kayaknya nih. Dibikinnya semi Marina Bay Sands nih. Tapi ini seru banget sih, di lantai 2 itu dibikin pool kayak gini, jadinya view-nya itu langsung ke pepohonan dan ke arah jalan. Kalau lantai 1 kan bisa diintip ya maksudnya ya, kalau lantai 2 ini kan lebih ke private di aku rasa sih. Tapi dengan ketinggian seperti ini tuh enak banget sih untuk dijadiin pool. Di sini juga ada kabinet terbuka lagi, seperti yang ada di bawah, di lantai bawah, untuk buka kabinet atau untuk pajangan, tapi dibikinnya itu nggak tertutup semuanya, jadi dikasih list-list gold ini. Wah, ini keren banget sih. Nah, di bagian tengah ini juga menarik banget nih. Ini grand piano, saking besarnya rumah ini, grand piano bisa taruh di tengah. Dengan view ke arah luar, dan di atasnya ini double ceiling nih langsung. Ini estimasi saya sih mungkin sekitar 6,5-6,7 meter lagi nih ke atas nih. Dan menarik ya, di bagian atas itu ada 2 tipe finishing. Finishingnya ada kisi-kisi kayu dengan chandelier ataupun lampu-lampu yang dipasang menggantung seperti ini. Di sisi kanannya tetap dikasih skylight. Jadi lampu ataupun sinar matahari dari atas itu tetap ada, walaupun jendela ini sudah besar banget. Walaupun jendela ini sudah besar banget, tapi tetap dikasih skylight dengan menambahkan tambahan cahaya di dalam ruangan ini. Jadi kalau misalnya nggak usah nyalain lampu pun, rumah ini sudah cukup aman. Dan saya sudah dengar juga dari sales-sales yang lain bahwa di rumah ini sudah memakai e-glass. Jadinya e-glass itu adalah emission low glass, yaitu teknologi terbaru di mana sinar matahari itu sebenarnya bisa diredam, tidak terlalu masuk ke dalam rumah ini. Jadi rumah ini kalau nyalain AC atau apapun tetap dingin, tetap adem, walaupun di luar itu lagi panas banget. Jadi ini teknologi baru nih untuk kaca. Yuk kita ke lantai 3 yuk. Kita bisa review lantai 3 juga. Nah, tetap sama. Di sini ada kaca supaya cahaya dari luar tetap masuk ke dalam rumah ini cukup. Jadi lumayan irit lampu listrik di rumah ini.
Dan di area sini kita diketemukan dengan balkon juga nih, balkon untuk mengarah ke bawah tadi, grand piano tadi, dengan pertambahan pegangannya kayu. Ini menarik banget sih, ditambah kaca. Jadi kalau kita mau istirahat di sini sambil ngeliat ke bawah, itu bisa banget sih. Jadi membuat rumah ini menjadi lebih luas kelihatannya, karena posisi dari atas ke bawah ini enak banget. Ini adalah lift yang ke arah lantai 3. Sebelum kita review master bedroom-nya, kita review dulu kamar anak. Jadi ada 2 kamar anak nih. Kamar anak yang kanan, kita lihat dulu yuk. Nah, ini kamar anak yang pertama. Kamar anak pertama ini ukurannya tidak terlalu besar mungkin, tapi dengan ukuran ranjang 1,8 x 2 meter, tetap bisa comfortable, karena ada nakas kiri, dan cukup nakas kanan juga. Malah nakas kanannya lebih panjang ya, daripada nakas kiri ya. Jadi ini menarik banget sih, untuk posisinya juga dikasih list gold, dengan ada lampu di atas dan di bawah. Ini juga menarik juga, dibikinnya simple, dengan ada list gold dan di sekitarnya. Dan di sini adalah ensuite bedroom juga, jadi ada kamar mandinya juga di dalamnya. Ada tempat shower, ada kloset, ada wastafel-nya juga. Yang jadi perhatian aku sebenarnya di sini itu adalah area bench-nya. Jadi sebenarnya bench ini dibikinnya mungkin dibilang besar nggak juga ya. Saya dengan tinggi 170, duduknya pun enak. Jadi kalau misalnya, kenapa dibikin bench? Di sini itu nggak ada TV ya. Mungkin ada beberapa orang tua tidak ingin anaknya nonton TV terlalu banyak kali di kamar ya. Jadi nontonnya di ruang keluarga. Jadi di sini tuh nggak dipasang TV konsepnya. Tapi bench ini untuk apa? Bench ini sebenarnya untuk kalau misalnya ada teman datang, ataupun mungkin kakak adiknya lagi datang sini, atau kakaknya lagi datang sini, mereka bisa sambil ngobrol, sambil duduk di sini. Walaupun sebenarnya dua-duanya bisa duduk ranjang sih, bisa ngobrol di ranjang. Tapi ini itu jadi salah satu pertimbangan di mana orang itu bisa duduk dan juga bisa baca buku juga di sini dengan ada lampu di atasnya pas. Di sini pun ada lemari 2 pintu dengan push pull button. Dalamnya warna coklat juga, menarik juga. Nah, ini menariknya juga gini nih. Di sini ada 2 button, 2 switch, kanan dan kiri. Kenapa dibikin 2 switch? Karena kalau misalnya dibikinnya cuma 1 switch, ada beberapa interior itu bikinnya 1 switch. Jadinya ketika pintu kanan dibuka, belum nyala. Harus dua-duanya baru nyala. Tapi kalau ini, even ini ditutup pun, ini harusnya bisa nyala nih. Ini mungkin switch-nya kali ya. Nah, ini tetap nyala lampunya nih. Itu mungkin switch-nya tadi lagi mati kali. Tapi tujuannya tuh 2 switch itu adalah ketika satu pintu dibuka pun tetap nyala lampunya. Jadi nggak harus dua-duanya, baru dibuka baru nyala. Ini ada kabinet terbuka juga untuk buka kabinet. Di sini pun juga ada push pull untuk tempat penyimpanan lagi. Dan ini adalah view yang ke arah, kita bisa lihat di sini. Ini bisa ke arah pool tadi. Tapi dari lantai atas lihatnya. Ini bisa ke outdoor, dan itu bisa kelihatan ke arah pool. Jadi ini view-nya, setiap kamar itu view-nya menarik-menarik semua sih. Nah, kita akan review kamar sebelah. Yuk. Kamar sebelah ini adalah kamar anak kedua. Kamar anak kedua ini tipenya mungkin size-nya sedikit berbeda, karena bisa ada TV, bisa ada backdrop, bisa ada kabinet untuk buku juga. Sebenarnya walaupun di sebelah juga ada, tapi mungkin posisi sana lebih memanjang ya dibanding ini kan lebih ke kotak. Tapi yang menarik dari sini adalah kenapa ini bisa dibikin tempat TV, dan di sini bisa ada kabinet yang sedikit masuk nih. Yuk kita lihat di sini dikit yuk. Nah, sebenarnya batas daripada dinding tersebut adalah di sini nih. Tetapi interior itu menambahkan 30 cm ke depan. Itu kenapa? Karena untuk menambahkan tempat untuk TV, tempat untuk kabinet, dan bisa dibikin kabinet bukunya juga. Dan walaupun sudah ditambahin 30 cm, jalan ini pun masih gede banget. Masih cukup banget. Ini masih enak banget ini. Masih nyaman lah, kita mau bawa apapun itu nggak mungkin kejedok kiri atau kejedok kanan. Jadi menarik banget, jadi bisa jadi pilihan kita semua bahwa menambahkan badan daripada dinding tersebut untuk interior itu bisa juga. Nah, ini kamar wardrobe-nya, walking wardrobe-nya. Jadi dibikin 3 pintu, 2 ini,
dengan pintu ini namanya two-way glass. Two-way glass itu apa sih maksudnya? Two-way glass itu maksudnya pintu aluminium, tapi kalau misalnya lampunya dimatiin, kita bisa ngaca. Tapi kalau misalnya lampunya nggak dimatiin, itu dalamnya kelihatan. Maksudnya lampunya dinyalain, dalamnya kelihatan. Jadi ini menarik banget nih. Nah, ini posisi pintu yang harusnya ada di lantai bawah tadi tuh, yang junior master bedroom. Ini kan bukaan kiri ke bukaan kanan kan masih mending ya. Dibanding tadi ya, kalau misalnya dari kanan ke kiri kan agak susah ya kayaknya bukanya ya. Kalau ini kan masih lebih enak nih. Ya, ini bikin menarik juga sih, dalamnya warna coklat, karena saya juga suka warna coklat sih. Coklat abu-abu itu memang the best. Ini adalah area untuk kamar mandinya juga. Untuk setiap kamar ada kamar mandi. Jadi ini shower, closet, wastafel, semua ada semua. Wah, ini enak banget sih. Dengan view langsung ke pool. Wah, iya bener. Ini view-nya sih enak banget ini. Bisa ngeliat ke depan rumah dan langsung ke pool juga nih. Bisa kelihatan. Nggak tahu deh kalau misalnya di jendelanya hidup bisa langsung nyembur kali dari sini ya. Tapi ya janganlah bahaya ya. Nah, ini backdrop untuk ranjangnya nih. Backdrop untuk ranjangnya juga menarik sih menurut aku, karena finishingnya itu macam-macam. Ada finishing HPL, ini walaupun HPL juga sih nih, tapi HPL-nya itu HPL corak marmer, dikasih bronze mirror juga, ada kisi-kisi juga, ada list gold. Jadi ini banyak banget. Jadi walaupun ini ada berbagai macam finishing, tetapi dibikinnya menarik, jadi satu. Satu lagi yang menjadi, mungkin aku jadi pertimbangan kali ya kalau aku punya kamar di sini ataupun punya rumah di sini, untuk backdrop ini atau headboard ranjang mungkin terlalu pendek kali menurut aku. Soalnya kenapa? Ini aku baru lihat juga sih. Jadi ketika kita duduk itu harusnya tinggi headboard itu 1 meter 20 cm. Itu paling enak sih. Kenapa? Karena 1 meter 20 itu minimal kita punya punggung nggak capek ketika lagi duduk. Apalagi ini ada nonton nih ya. Kita mau duduk di sini tuh kayak pas di tengah-tengah saya punya punggung. Jadi kayak tanggung. Kalau kita nontonnya agak rendah gini kan kadang-kadang kita capek juga ya kalau tidur terus ya. Jadi kadang-kadang kita harus duduk begini. Jadi mungkin ini lebih tinggi dikit kali ya, lebih enak. Mungkin ini tinggi semeter, tambah 20 cm kali minimal tuh, sejengkal kurang lebih. Tapi itu dia pertimbangan sih. Tapi ini menarik banget sih kamar ini. Ini oke juga. Yang kita harus review terakhir adalah master bedroom-nya. Yuk, ikut saya. Nah, ini master bedroom-nya. Keren banget. Luas banget. Ini ranjangnya pun udah 2 meter kali 2 meter, tapi masih ada posisi yang begitu, ruangan begitu besar untuk meja dan kabinet untuk office. Jadi ini ada home office di dalam master bedroom. Wah, keren banget. Kita coba duduk dikit yuk. Ini sebenarnya kalau misalnya saya lihat, mirip kayak resepsionis ya, ini penerima tamu ini. Nah, halo, siapa datang katanya gitu. Jadi ini menarik banget sih. Dengan posisi seperti ini pun juga kita bisa nonton di sana. Jadinya kita bisa sambil kerja, bisa sambil nonton ke arah TV tersebut. Jadinya ini menarik banget. Ini kabinet buku untuk di belakangnya, file kabinet. Di sini adalah tempat nonton. Tempat nontonnya pun backdropnya memakai granit warna abu-abu. Ini juga menarik. Dijedain dikit dengan adanya bronze mirror di sebelah kiri dan di bawah. Jadi sebenarnya bronze mirror itu ataupun cermin-cermin itu nggak harus besar-besar. Kita bisa selipin-selipin di beberapa part of interior supaya kelihatannya ruangan ini walaupun sudah besar ya, tetap ada efek lebih luas lagi daripada aslinya. Jadinya ini batu granit, tebal banget nih. Dan di sini adalah tipe angel wings. Jadi sayap malaikat ya kita ngomongin. Di sini menarik, nyambung. Nah, yang saya nggak habis pikir mungkin bagian sini kali ya. Ini sayang banget nih, aku nggak tahu nih. Soalnya ini kan tempat untuk korden itu sudah ada di bagian atas. Tapi di bagian sini itu ada jeda sekitar 10 cm ya, yang space-nya. Sayang banget karena nggak bisa disimpan apa-apa. Malah bikin jadi kotor, di bawah pun juga ada tuh. Dia bikin kotor. Sebenarnya kalau misalnya saya jadi yang interior atau desain di sini, mungkin saya fullin aja kali. Karena di satu sisi ini pun masih kurang daripada 2,4 meter, masih bikin 2 slab. Jadi sebenarnya ini pun masih cukup sebenarnya, harusnya sih. Tapi anyway, it's okay. Ini juga dibikinnya kredensanya begini. Nggak ada tempat penyimpanan, jadi cuma taruh-taruh barang aja di atasnya. Jadi mungkin kelihatannya supaya clean. Jadi kalau terlalu banyak
kabinet atau apapun kan kelihatannya terlalu banyak bukaan dan kotak-kotak ya. Mungkin itu pertimbangan daripada interior di sini. Nah, sekarang ini kita akan review untuk area walk-in wardrobe-nya. Tapi kita mau jelasin dulu nih, ini AC-nya ini memang pas banget posisi itu di atas pintu masuk, biasanya sih gitu. Nah, di area walk-in wardrobe ini ada dua sisi, kiri dan kanan. Kanan ini untuk area vanity. Vanity ini menarik banget menurut aku karena dibikin ada tempat untuk pajangan tas di sebelah kiri dan di sebelah kanan dengan handle warna emas. Tengah-tengahnya pun ada cermin yang dikasih list kiri dan list kanannya supaya nggak terlalu monoton banget. Ini full plafon ke atas. Dan kalau untuk tempatnya juga, bangkunya ini pas banget karena bangkunya ini nggak ada senderannya. Jadinya menurut aku sih nggak membuat ruangannya jadi sempit. Di samping, di sini tuh juga bisa duduknya ke arah sini dan ini bisa untuk tempat taruh belt, taruh dasi, dan lain sebagainya. Kita bisa lihat di dalamnya yuk. Nah, dibuat kotak-kotak nih, ini bisa jadi inspirasi kalian. Nanti kalian bisa pause video ini, bisa sambil lihat nih. Ini dibuat kotak-kotaknya menarik. Jadinya kalau misalnya mau dibikin tempat dasi, tempat belt, itu pas. Ini bikinnya dua. Ini yang polos, yang ketiga juga polos. Tapi atasnya dibikin bronze sih. Bronze kaca dengan warna-warna seperti ini membuat tempat ini menjadi lebih estetik juga. Nah, ini adalah area walking wardrobe-nya. Walking wardrobe-nya ini ada dua sisi nih. Jadi kalau suami istri, suami mau di kiri, istri mau di kanan, itu nggak bakal berantem deh. Tempatnya gede soalnya, tapi biasanya sih istri lebih banyak ya bajunya ya. Jadinya ini menarik banget sih, ada 5 pintu. Satu pintunya mungkin sekitar 45 sampai 50 cm lah biasanya. Jadi mungkin kurang lebih ini sekitar 2, berapa meter nih? 2,3 2,4 kurang lebih per sisinya. Di sininya pun dijedain 20 cm, kiri dan sebelah kanan 20 cm untuk harusnya ada korden. Kalau ada korden ya, tapi di sini juga ada AC lagi. Jadi walaupun di depan itu udah ada AC, di sini pun juga ada AC. Kenapa? Karena kalau kita ganti baju ataupun dan sebagainya biasanya panas ya. Jadinya supaya nggak keringetan lagi, bajunya nggak kotor lagi, AC-nya ditaruh di sini, gitu kurang lebih. Nah, ini adalah master bathroom terakhir nih. Master bathroom ini juga menarik banget nih. Ada 2 wastafel, kiri dan kanan. Dibikin kredensanya pun, wah memanjang dari ujung kiri ke ujung kanan. Dan di sini dibikinnya juga kabinetnya ada bolong-bolong ya, supaya nggak terlalu monoton. Mungkin kalau saya bakal tambahin sedikit lampu kali di bawahnya ya. Soalnya di sini sudah ada lampu di bawah cermin. Sekalian aja nih bikin lampu di bawah kabinet supaya terangnya jos gitu. Nah, di sini tuh ada 2 tipe shower. Bukan 2 tipe shower, maksudnya ini memang ada 2 tipe shower. Satu rain shower, satu shower biasa. Tapi di sini juga tetap ada bathtub-nya. Jadi kalau bathtub itu ada di junior master bedroom lantai 1 dan di master bedroom lantai atas. Tapi sayangnya cuma satu aja nih kalau aku jadi desainer di rumah ini nih. Jendelanya kecil banget menurut aku. Tapi mungkin ini preference masing-masing ya. Kalau aku dengan luas bathroom seperti ini, aku bakal gedein nih jendelanya. Karena jendela tersebut itu nggak terlalu besar ya untuk tidak sepadan dengan luas daripada jendela ruangan ini. Jadi ini mungkin memanjang kali ya. Supaya area sini itu dengan waktu siang hari atau pagi hari ketika mataharinya sedang terik-teriknya itu bagus di sini. Dan biasanya kan area kamar mandi itu gampang jamuran. Jadinya dengan banyaknya sinar matahari atau angin dari luar itu membuat ruangan ini menjadi lembabnya nggak terlalu lembab gitulah intinya. Jadi lebih bagus sih. Itu menurut aku aja sih. Tapi it's okay. Yuk kita bisa langsung cobain liftnya. Wah, tadi lihat nggak? Ini mati sendiri. Jadi ini sudah ada pakai teknologi infrared. Jadi kalau seperti yang dijelaskan oleh sales-sales yang lain, bahwa ketika malam-malam kita mau ke WC nih, kita bangun tidur, kita jalan kaki, itu nggak usah nyalain lampu. Lampunya itu bisa mati, bisa nyala sendiri di sini nih. Jadi kita sambil jalan, itu bisa nyala lampu, ke WC, balik lagi, tidur, mati lagi. Itu kerennya di sini sih. Ini ada infrarednya, jadi bisa jadi teknologi yang terbaru juga sih untuk percobaan rumah-rumah kita berikutnya. Nah, sekarang kita coba liftnya dulu yuk. Kita coba dulu yuk. Wah.
Capek soalnya kita jelasin dari atas ke bawah ini, mendingan kita naik lift ini. Kita coba lift dulu. Nah, kita sudah selesai review untuk rumah di Kanade tipe 12 dikali 22. Nanti kita juga akan review yang tipe 10 kali 20 dan tipe 8 dikali 17. Jangan lupa subscribe channel YouTube kita di Blessing Interior. Jangan lupa juga cek Instagram kita dan TikTok account kita di Blessing Interior. Kalau misalnya kalian ada mau bikin interior ataupun mau konsultasi seputar interior ataupun arsitek, bisa hubungi kita nomor di bawah sini. Saya dengan Adrian, I'll see you on the next project. Bye-bye.